ayat yang saya ingat itu dari 8 ayat itu kabar dari semua agama mengabarkan bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, sementara orang sekarang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Padahal itu tadi secara ruhani kita tidak pernah membutuhkan dunia. Kalau dalam agama saya sering sampaikan begini Romo, ruh kita butuh mengingat Tuhan. Karena kita akan kembali kepadanya. Akal kita butuh ilmu. Makanya harus upgrade dan up to date. WhatsApp saja itu tidak bisa kita gunakan kalau tidak upgrade. Maka akal harus terus mencari ilmu. Kemudian nafsu itu semua yang kita inginkan tidak dituruti oleh Allah. Buktinya yang muslim biasanya saya jarak begini, suamimu, istrimu itu kira-kira pilihan terbaik apa terakhir? Woi, pilihan terbaik apa terakhir? Terakhir ya, sesuai dengan nafsumu atau tidak? Enggak toh? Kalau pilihan terbaik yang dibidik yang itu enggak dapat gitu. Akhirnya pilihan terakhir ya wis anane mung iki. Iya Mas Sigit. Loh, itu nafsu kita diajar sepanjang zaman. Dan saya ceritakan mungkin kalau penghayat ini hafal, lan delalah kersane Allah. Itu pasangan suami istri itu biasanya hobinya enggak sama. Seperti saya contohkan. Saya itu senang sayur yang pakai santan. Istri saya enggak suka. Tapi pagi tadi istri saya masak yang santan. Ternyata istri saya cuma goreng gereh, taruh sambel, enggak mangan. Tapi juga sering dia bikin oseng-oseng. Sing saya enggak suka. Saya kalau masak, istri saya masak oseng-oseng, saya ambil sedikit. Istri saya yang ambil banyak. Itu membuktikan bahwasanya nafsu kita secara lahiriah dihajar langsung oleh Allah melalui pasangan hidup kita. Maka saya suka ya kalau di Kristen itu ada ya, jadi entah itu saya dulu lihatnya dari televisi bahasa Inggris. Kalau pastor menikahkan itu, kamu yang mempertemukan adalah Tuhan. Kamu tidak boleh berpisah dan hanya kematian yang bisa memisahkan kalian. Itu berarti ngempetin suwe Pak. Nggih. Lah piye hanya kematian yang bisa. Loh, dalam Islam juga begitu. Di Islam itu talak, cerai itu ada sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Tuhan. Loh, berarti menunjukkan bahwasanya Gus Dur itu nyuwun sewu, itu dulu ada yang buka cerita bahwasanya ketika dimintai uang oleh istri itu sering tidak punya. Anaknya bawa air kuliah tidak punya, padahal Gus Dur di slokinya itu punya. Ada uang, lah itu uang coba. Ini uangnya umat. Karena beliau lek ngaji di Sangoni atau seminar Sangoni itu masuk di situ. Ini nanti dikembalikan lagi kalau ada orang yang minta-minta, istrinya tidak boleh. Kalau istrinya itu boleh meminta uang kalau Gus Dur sudah menulis di koran. Bayaran lagi ini dikasihkan. Betul-betul itu dari keringatnya sendiri. Lalu kula ya toh, berarti uang Jumatan bayar tak nggo, Pak. Pernah enggak punya rokok itu, wah, ini gimana ini? Padahal ngasih ya cuma 75 ya. 75, saya belajar dari agama-agama sebelumnya. Piyambri ben Loman, artinya begini. Ini sudah mulai enggak salah 2017. Itu kalau saya selesai khutbah, pas enggak punya uang sama sekali ya tak ambil sedikit, nanti sisanya saya masukkan ke dalam kotak. Pada waktu itu ingat saya bar khutbah randuwi rokok gitu. Akhirnya ingat yang 25 saya berikan rokok, yang 50 baru saya masukkan ke kotak yang ada di rumah saya. Itu berarti lebih dari 10% Romo ya. Lebih dari, tapi khusus uang Jumatan. Kalau uang-uang yang pengajian itu tak anggap ngamen lah. Karena kalau ngaji ya di tempat rumah itu yang tidak ada bayarnya itu, yang di rumah itu ngaji serenek bayaran itu tak anggap itu betul-betul saya mengajar.
Tapi kalau saya diundang di luar kemudian nanti Mas ngamen aku ngono. Karena mulai ya oleh apa-apa aku ngono. Pun lah Gus Dur ini sosok yang luar biasa dalam memandang harta. Tidak begitu penting. Sampai itu testimoni dari Inayah, Mbak Yeni. Kalau minta uang sering sebentar ya Dok, Bapak tidak punya uang. Nah itu di selorokan kantor PBNU pada waktu itu dibuka itu uang duit tok amplop tok. Nah itu uang. Ini uangnya umat. Beliau membedakan mana uang umat, mana uang yang untuk istri dan keluarganya. Bahkan cerita yang saya dapat terakhir kemarin, Gus Dur pernah jual mobil, kemudian nyuruh temannya, pada waktu itu harganya 3,5 juta atau tahun berapa enggak tahu. Diaturkan, Gus ini mobilnya sudah laku, ayo mau ngantar uang jenengan di rumah. Ya saya di rumah. Lah ketika yang ngantar uang itu sudah sampai di rumah, kebetulan ada kiai dari Jawa Timur minta doa pada Gus Dur. Gus niki saya mau bangun masjid, minta doanya agar masjidnya cepat jadi. Lah uang penjualan mobil itu mana uangnya tadi Mas? Ini diambil, ini bangun masjid itu orang nganggo donga, nganggo duit. Iki ndang dimulai masjidnya. Tamu pulang, istrinya keluar dari bah, terusnya mobilnya pajang, heeh. Lah pun di duitnya wis digawa wong kae mau. Tak bayang niki umpama istriku ya toh. Bojoku umpama ngono kira-kira ngamuk napa? Loh ini cara pandang beliau terhadap dunia. Ini yang sulit kita tirukan. Makanya nyuwun sewu. Lah rata-rata kan orang itu kan belum selesai dengan dirinya mesti royokane. Lah Gus Dur menjadi pribadi. Kenapa beliau dicintai banyak orang? Karena dia tidak menginginkan harta umat. Dari kula ora patek dicintai mergo kadang-kadang kula sik ngajukan proposal barang, sik pengen dibantu ini, dibangun itu, dibantu itu dan lain sebagainya. Pun nafsu kita secara kamu ndak latihan saja. Kalau di Islam itu nanti sebentar lagi puasa. Saya juga sempat nggoda-nggoda Romo, pendeta itu, Pak, nggone sampean ki nek poso ora jane? Ada Gus, 40 hari katanya gitu. Sampean poso ora? Ora, nggonku yo akeh sing ora poso aku yo ngono. Nggih. Nggone Pak sampean enten poso mboten? Lebih ekstrim, kita lebih ekstrim. Lek nggen kula niku posone luwih penak, Pak. Posone luwih penak. Artinya apa? Wis buka kaya maghrib, mangan arem-arem cek telu, hecine telu, niku terus dikone aku mau urung buka, ora apa-apa, tetep posomu sah. Ini termasuk mergo saya termasuk cara umat itu umat keri dhewe, Pak. Jadi umat yang full diskon, Mbah. Jadi entek arem-arem telu, hecine loro, wi ngomong urung buka ora apa-apa. Pun nggih. Nafsu, tapi ini secara zahir nafsu itu secara kehidupan memang sudah diajar sendiri oleh Allah, satu melalui pasangan hidup, melalui anak istri. Sehingga urusannya rasanya diuncat-ancit nih.